Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Masur Yusuf, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, semester 3 kelas B. Pada video kali ini saya akan meresum materi dari hukum internasional pertemuan minggu kemarin. Di minggu kemarin saya mendapatkan pemahaman baru bahwa hukum internasional itu bersifat koordinatif, bukan subkoordinatif. Mengapa demikian? Karena hukum internasional itu tidak ada namanya tinggi rendah dalam kekuasaannya. Subkoordinatif seperti itu. Subkoordinatif itu adanya hubungan tinggi rendah. Jadi adanya yang diperintah seorang rakyat dan ada yang memerintah sang penguasa. Tidak demikian dengan hukum internasional, karena hukum internasional itu lembaga tertinggi ya masyarakat internasional itu sendiri. PBB pun hanya menjadi penjembat atau menjembatani diplomatik atau hubungan-hubungan antar negara. Selain itu, jika terjadi suatu perselisihan, misalkan terjadi peristiwa kriminal ataupun perbuatan-perbuatan jahat, maka yang menjembatani untuk penyelesaian tersebut ada namanya lembaga ICJ dan ICC. Kedua lembaga tersebut hanya menjembatani, bukan menjadi suatu hukum yang pasti. Nah, dari situ muncul sebuah perdebatan, apakah hukum internasional itu hukum yang sesungguhnya atau bukan. Nah, menurut Austin, hukum internasional itu bukanlah hukum yang sesungguhnya. Karena apa? Karena menurut Austin, satu bisa dikatakan hukum itu jika ada dua, adanya lembaga legislatif dan kemudian adanya aturan yang dipaksakan, seperti itu. Jadi Austin melihatnya hanya morality positif saja, tidak ada lembaga legislatif yang pasti dan tidak ada aturan yang dipaksakan, karena seperti yang di awal sudah saya katakan, hukum internasional itu sifatnya koordinatif bukan subkoordinatif. Jadi tidak ada yang diperintah dan tidak ada yang memerintah. Berbeda dengan Oppenheimer berpendapat bahwa hukum internasional itu ya hukum sesungguhnya, karena ada 3 indikator yang menyatakan bahwa menurut Oppenheimer bisa dikatakan sebuah hukum itu adalah hukum sesungguhnya. Yang pertama, adanya aturan hukum, sudah diatur pastinya. Hukum internasional juga memiliki aturan hukum dan sumber-sumber hukum. Yang kemudian adanya masyarakat, itu pasti karena di masyarakat internasional itu ada kan. Kemudian yang ketiga, adanya jaminan pelaksanaan di luar atau aturan tersebut. Ketiga indikator tersebut telah yang menjadikan Oppenheimer berpendapat bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang sesungguhnya. Seperti itu. Mungkin pada video kali ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.